wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora. Halo Scorpio, di bulan September tahun 2026. Gimana kabar kamu Scorpio? Oh, langsung kok buka kartunya Scorpio. Oh Scorpio, ada energi malaikat yang mengiringimu ya Scorpio. Energi malaikat semesta, Jaksemen, kamu dituntut bijaksana zodiak Scorpio di bulan September. Ada energi bijaksana. Tentang siapakah ini? Apakah tentang Scorpio atau orang yang ingin menyampaikan kepada Scorpio ada energi kebijaksanaan? Yang pasti Scorpio juga disuruh bijaksana dalam pengambilan keputusan ya zodiak Scorpio. Oke. Scorpio. Readingan ini secara umum, general reading, jadi tidak hanya untuk satu Scorpio, tapi untuk banyak energi Scorpio. Yang positif aminin, yang negatif jangan langsung ditolak, tapi jadiin himbauan. Yang sudah mengerti meditasi cahaya, afirmasikan energi positif setiap hari untuk mengeluarkan energi negatif dari siklus hidupmu, dari siklus hal-hal negatif, barangkali sihir yang ingin sekali untuk memporak-porandakan situasi keuanganmu. Afirmasikan energi positif itu. Untuk Anda yang agamais, dengan istighfar setiap hari, dengan Anda berdoa setiap hari ya, apapun agama Anda, dan yang ngerti meditasi cahaya atau yoga jiwa, Anda bisa mensupportnya apapun agama Anda, karena itu pergerakan tangga menuju jalur langit. Agama jalur langit, ilmu cahaya tangganya untuk Anda bisa tergabung di energi jalur langit ya. Jadi meditasi cahaya itu bisa menembus, insya Allah dengan izin Tuhan, menembus dosa-dosa Anda yang belum selesai ataupun kutukan-kutukan orang lain yang diberikan kepada Anda, sehingga bisa tertembus dan tidak bisa menghalangi doa Anda. Bahkan jika diizinkan bisa menghapus seluruh perbuatan-perbuatan buruk orang lain maupun perbuatanmu. Insya Allah itu sepaham Aurora. Makanya sangat penting sekali. Tapi yang ingin tahu meditasi cahaya di mana Mbak? Di channel Aurora Live part 1, part 2, part 3. Part 1 wajib sebelum Anda ke part 2. Untuk awal-awal ya, 1 minggu, hari ini part 1, sore part 2. Ya, kemudian yang sudah terbiasa hari ini part 1, besok 2, part 3, paling tidak 1 bulan rasakan secara signifikan ya. Tapi ingat, sekali lagi bukan untuk meninggalkan zikir Anda yang selama ini ada ya, bukan begitu. Karena apa? Karena ibadah itu, agama itu sama Aurora jalur langit, sementara meditasi cahaya adalah jalur divine feminine, jalur buminya untuk bisa menembus energi langit, supaya doa semoga dengan izin Tuhan itu terkabul karena semesta mensupport sistem Anda, sehingga dosa-dosa atau dark energy yang ada di kehidupanmu tidak bisa menghalangi tersampainya doamu ke atas. Amin amin ya rabbal alamin ya Scorpio. Di sini 4 kartu zodiak Scorpio sudah aku ambil. Secara umum general reading zodiak Scorpio. Aku melihat ya, ada seseorang dari masa lalu ya zodiak Scorpio di sini yang mungkin ingin banget untuk membantu atau mensupport keuangan kamu, atau bisa jadi di sini ada keberkahan lama yang sudah sempat tertunda yang seharusnya kamu terima dengan pasangan kamu ataupun dengan orang-orang tercinta kamu. Ini akan datang kembali di kehidupanmu di bulan September ya zodiak Scorpio, dikarenakan orang-orang yang selama ini berusaha mencegah datangnya rezeki kamu, entah itu dari fitnah, gibah, ataupun dari pekerjaan yang tertunda, atau mungkin dari energi-energi black magic, sudah melemah ya, dan sudah terkalahkan dengan izin Sang Pencipta oleh energi semesta. Ini juga berkat dari support sistem kamu yang bijaksana dan juga waspada, serta kamu yang sudah mulai paham mana yang hanya memanfaatkan, mana yang benar-benar harus kamu pedulikan ya zodiak Scorpio, sehingga di sini mengundang Six of Cups. Artinya apa? Artinya rezeki kamu mengalir lancar lagi, keberkahan kamu mengalir lancar lagi, mungkin hubungan kamu dengan orang-orang tercinta terbuka pintu jalannya lagi. Karena apa? Karena kamu yang sudah sadar dan bisa bersikap dan menindak orang-orang yang hanya ingin membuat kamu menurun di dalam kehidupan kamu. Bagus zodiak Scorpio. Oke.
bagus Scorpio. Di saat kamu di sini sedang fokus ya di bulan September untuk semakin meraih kesuksesan kamu, aku melihat orang-orang yang membencimu atau pernah menghalangi jalanmu di sini tampak semakin tersiksa dengan emosi dia sendiri karena mungkin iri dengki atau ngerasa nggak suka melihat kesuksesan kamu atau melihat perubahan sifat dan watak kamu yang menjadi lebih positif, lebih feminin, walaupun Anda laki-laki, karena feminin itu maksudnya apa? Lebih punya empati, kasih sayang ya, begitu ya. Tapi nggak apa-apa, biarin aja, yang nggak suka ya nggak suka, selama dia nggak mengganggu kamu, nggak usah kamu tangkepin. Tapi di sini dia kok melihatnya aku nganggep dia mau ganggu aku mbak, perlukah nggak aku tanggepin? Ya kamu lawan, caranya dengan apa? Kalau kamu bisa pergerakan ilmu cahaya, kamu kasih berlian cahaya, putus siklus bentuk karma leluhurnya antara kamu dan orang-orang yang mengganggu kamu. Ya, lawan sendiri dengan kasih sayang, dengan pertempuran kasih sayang. Gimana caranya mbak? Bukan dengan kata-kata yang menyakiti, bukan dengan kata-kata yang membalas perbuatan jahat dengan perbuatan jahat, bukan, tapi dengan memutuskan tali kutuk rantai karmanya, kemudian biarkan dia sendiri yang menuai karma. Kalau Aurora bisa bilang caranya ada di meditasi cahaya part 1 itu wajib bagi yang belum, kemudian part 2 besoknya part 3. Di part 2 part 3 itu Anda udah diajarin. Di part 2 itu ada bayangkan orang-orang yang terhubung dengan kamu kemudian putuskan talian, ya itu. Kemudian di part 3 yang menjaga kesehatan, di situ ada ajaran dari meditasi cahaya yang disampaikan ke Aurora. Ambil tali rantai atau apapun yang Anda lihat, kasih sendiri ke orang itu, biarkan dia bawa masuk pita cahaya. Itu maksudnya apa? Biar apa yang dia perbuat ya dia sendiri yang menuai gitu loh. Karena kalau sudah yang di part 3 itu berarti biasanya orangnya udah keterlaluan. Jadi feeling Anda yang mana silahkan Anda lakukan. Kalau Anda ingin feelingnya di nomor 1 itu pasti harus ya meditasi, karena Anda harus mengembalikan keutuhan sukma kamu dulu. Jiwa kamu harus utuh sebelum kamu memutuskan tali kutuk rantai. Kamu harus berterima kasih pada dirimu. Itu caranya di meditasi yang pertama. Kemudian di part 2 mungkin kamu ke kekasih, ke suami, ke istri gitu ya, supaya kalian tetap baik-baik aja. Tapi kalau kalian udah yang jengkel banget, part 2 tetap aja bisa Anda di part 3. Biarkan dia sendiri yang mengambil karmanya. Biarkan Tuhan Yang Maha Esa yang membimbing dia bagaimana cara bertobatnya. Dan jangan hanya satu kali ya, harus berkali-kali, karena ibaratnya Anda perang, Anda menang di satu pukulan. Kalau Anda nggak waspada terus, dia akan melakukan serangan yang lebih besar gitu loh ya, bagi yang berminat saja tentunya. Tapi untuk kamu yang nggak kepingin meditasi cahaya juga bisa Anda menggunakan kekuatan energi spiritual kamu dengan berzikir ugal-ugalan ya, yang karena untuk menghamba kepada Sang Pencipta. Mungkin kalau kamu agama selain Islam, kamu bisa bersedekah, kamu bisa baca kitab suci di agama kamu dan mengamalkan kebenaran-kebenaran, bisa itu kamu langsung meminta pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah dengan izin Tuhan juga bisa ya. Jadi dalam menghadapi orang-orang yang murka atau marah karena melihat kesuksesan kamu atau melihat keberhasilan kamu melewati hari-hari yang sulit di bulan kemarin atau bulan-bulan sebelumnya, itu nggak perlu kamu balik menjadi karmik keenaan mereka. Ya, kamu cukup menjadi orang yang tetap bijaksana dan kemudian ambil kekuatan spiritual kamu, lawan dengan cahaya suci, dengan doa kamu. Kalau sekali lagi yang udah ngerti meditasi cahaya mah gampang biasanya kalau udah yang sering. Tapi kalau yang belum, Anda tinggal berdoa, waspada, banyak-banyak sedekah dan doakan supaya dia bertaubat. Jangan membalas dengan pertengkaran kembali karena nanti dia keenaan. Karena mereka yang masih berenergi syirik, dengki, padahal kamu udah ngalah, kamu udah tobat, itu biasanya ditunggangin oleh energi iblis. Iblis yang ranahnya ifrit, siluman. Jadi memang yang diminta itu supaya kamu terpancing emosi kemudian berantem, karena dengan cara itulah energi-energi iblis atau energi gelap yang ada di sekitar mereka itu bisa hidup dan tetap makan. Nah kalau kamu nurutin, takutnya nanti setelah mereka berhasil membuat makanan karena kamu ikut marah, selanjutnya takutnya energi keberkahan kamu yang dari langit bisa untuk diambil oleh mereka gitu loh. Kok bisa? Ada jalurnya, tapi sekali lagi ini readingan, jadi orang-orang nggak akan mengatakan tentang ilmu itu ya. Kecuali kalau Anda yang ingin konsultasi pribadi bisa untuk meminta ilmu untuk diskusi ilmu boleh, Mbak. Ini apa boleh Anda konsultasi, tentu berbayar. Anda tinggal di kolom komentar, nanti aku kasih nomor HP ya. Tapi ingat, Aurora bukan meramal, tapi Aurora berdiskusi. Anda menerima konsultasi dan pertanyaan kamu, tapi bukan meramal, oke? Tuh kan.
Di sini cara kamu menanggapi orang-orang yang ego dan toksik di kehidupan kamu, kamu cukup menunjukkan kamu yang tetap tenang, nikmati tahta kamu di bulan September ini Scorpio, dengan tetap bijaksana, tetap bekerja keras, tetap bersedekah, tetap membawa energi positif ya, supaya mereka yang menyakiti kamu di sini terkena serangan mereka sendiri, walaupun bukan kita menginginkan itu, tapi semesta itu kadang cukup adil. Kalau ada yang keterlaluan ya siapa yang menabur, dia yang harus menuai gitu loh ya. Semakin kamu bersabar, semakin kamu waspada dan tahu bagaimana cara kamu afirmasi energi positif dan memutus kutukan-kutukan orang lain yang mendoakan kamu biar buruk ya, semakin kamu bisa memutus siklus kutukan rantai itu dari orang-orang yang ingin mendoakan jelek kamu ya, kamu semakin akan diberikan keberkahan ya. Jadi misalnya contoh ada teman kamu mungkin dulu kamu pernah ngelakuin kesalahan, agak malas di kantor atau gimana, kemudian kamu nerima teguran teman, nerima teguran bos, sehingga akhirnya kamu rajin, kamu benar-benar baik hati gitu ya, kamu benar-benar tahu tanggung jawabmu, kemudian kamu akhirnya sama bos dikasih hadiah supaya semakin termotivasi, tiba-tiba temanmu sirik-sirik, kamu udah minta maaf, kamu baik-baik, tapi dia tetap sirik, bahkan ingin nipu kamu gini, kamu waspada, tapi tanggepin dengan tetap sabar, kamu dengan cara kepintaran, cari petunjuk kepada Sang Pencipta. Otomatis kalau dia ada energi karmik atau toksisnya akan semakin kelihatan marah-marah lah, ingin mitnah atau apa. Kamu caranya apa? Caranya yang penting kamu bayangkan kamu terlindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, Sang Pencipta lindungin kamu, dan jangan balas ketika dia ngajak kamu berantem di kantor misalnya. Kamu jangan ikut ngeladeni berantemnya, kamu cukup udahlah, kalau emang kamu gak cocok sama aku ya udah, kita ngomong seputar kerja aja, tapi aku gak mau berdebat, misalnya kamu cari kesibukan yang lain gitu. Maka kalau kamu bisa mengatasi dengan cara elegan seperti itu, maka biarkan dia sendiri yang terhukum oleh sifat jahatnya itu, walaupun kita nggak mendoakan, tapi di sini kamu akan bertambah keberlimpahan dan keberkahan, karena energi orang sabar itu ada sendiri petugasnya untuk memberikan semacam kelimpahan rezeki, mau di bidang percintaan, kesehatan, keuangan gitu loh. Di sini ada the magician, jadi that's not magic, bukan sebuah magic, tapi itu sebuah kemirakelan dari Sang Pencipta, apapun agama kamu ya. Oke. Dan di sini lama-lama akhirnya orang-orang yang mengganggu kamu, yang mungkin sirik ke kamu, lama-lama mereka juga akan jenuh sendiri, bahkan bisa jadi mereka akan terlempar sendiri, bahkan ada yang pergi sukarela dari kehidupanmu. Karena apa? Karena nggak kuat melihat kamu yang tetap sukses, melihat kamu yang tetap tersenyum, yang melihat kamu tetap elegan, setelah mereka bertubi-tubi ingin menjatuhkan kamu, yang badannya mereka nggak kuat sendiri menahan rasa sakit hatinya, merasakan kecemburuannya karena ngelihat kamu semakin berlimpah. Maka di sini mereka, aku ngelihat akan pergi gitu loh, akan pergi dari kehidupanmu, dan masih takut untuk mengganggu kamu, karena setiap kali mengganggu kamu tuh kok rasanya mereka malah tambah kayak sial gitu, walaupun kelihatannya baik-baik aja ya. Bahkan aku di sini aku ngelihat, waduh, ya kita nggak mendoakan yang buruk ya Scorpio, tapi ini aku mereadingkan apa yang aku lihat aja ya. Semoga ini petunjuk untuk diambil hikmahnya supaya nggak mencoba orang-orang toksik dan karmik ini, atau orang mungkin yang masih salah jalan, karena semoga bisa jadi mereka suatu saat bertobat ya. Cukup ngeri ini energinya, orang-orang yang pernah mengganggu kamu, bahkan yang sering banget bertubi-tubi terus-terusan mengharapkan keburukan, ini sangat mengerikan energinya, karena dia didatengin oleh semacam siluman gitu loh, semacam energi siluman yang ingin menghisap habis sukma mereka kah atau darah mereka, tuh nggak tahu ini apa. Intinya di sini mereka benar-benar akhirnya harus membayar janji atau harus membayar hutang. Karena apa? Karena mereka tidak berhasil menjatuhkan kamu. Bisa jadi ini, mungkinkah mereka selama ini bekerja sama dengan demon, dengan iblis, atau memang mereka sifatnya yang sudah melebihi punya iblis ya. Kok ini aku lihat ada penagihan dari iblis untuk orang-orang karmik atau toksik yang selama ini berusaha menjatuhkan kamu di kehidupan kamu. Jadi aku ngeliat di sini kayaknya Scorpio itu sampai pernah ada yang mohon maaf hampir mati gitu ya, mungkin karena udah keputus asaannya, kayak hampir ingin banget mengakhiri diri, ataupun aku sempat melihat ada Scorpio yang kayak gitu. Dan di sini bersyukur banget hanya Scorpio berkat kesabarannya, mungkin ya kegigihannya, tentu rahmat dari Sang Pencipta, berhasil bangkit gitu sehingga mendapatkan keberkahannya. Pelan, kadang cepat, tapi semakin bisa
tahu jalan keluarnya, diimbangi dengan zodiak Scorpio yang mau menerima nasihat, mau memperbaiki pola makan, kesehatan ya, sehingga kehidupannya Scorpio ini benar-benar membaik banget, dan September ini keren gitu loh aku lihat. Yang akhirnya membuat orang-orang yang selama ini mungkin menjatuhkan Scorpio dengan cara bergibah misalnya, menjelek-jelekkan, memfitnah ke tetangga kanan kiri atau ke relasi bisnis. Justru mereka sendiri saat ini didatangi oleh orang-orang yang ternyata terbukti bahwa Scorpio itu orang baik, sehingga orang yang memfitnah ini genti yang dihujat. Nah, energi iblis maksud itu bisa jadi tabur tueka. Jadi perbuatan-perbuatan jelek yang disebarkan tentang Scorpio ini balik ke mereka dengan cara dihujat, ganti sama orang, mungkin ditonjok sama orang, atau mungkin dulu pernah menipu Scorpio, akhirnya dia barangnya dicuri, atau pokoknya dia ngerasain sesuatu yang luar biasa. Ada yang berhasil membuat Scorpio putus asa, kayak hampir nggak mau hidup. Mereka pun mengalami hal yang sama, tapi juga nggak mampu melakukan itu. Kenapa? Karena ketakutan mereka, karena mereka ngerasa dosa-dosanya kayak memang masih banyak gitu. Wow. Bahkan di sini aku melihat ada dari mereka yang berusaha untuk mengingkari kenyataan bahwa mereka pernah bekerja sama dengan kubu kiri atau iblis ya. Wow, di sini pengganggu Scorpio. Di sini ada ya, di antara Scorpio itu pernah diganggu oleh si karmik atau si toksik ini dengan cara pergi ke dukun hitam. Aku nggak bilang semua dukun ya, karena dukun itu ada yang baik ya, contoh dukun bayi, dukun pijet ya, itu. Ya, tapi ini aku tuh lebih kayak ada orang-orang yang pernah bermain ke dukun gelap yang menghantarkan mereka untuk bekerja sama dengan iblis atau setan, entah itu siluman, entah itu iblis itu gitu ya, dan mempersembahkan blood mungkin atau foto Scorpio. Di sini mereka mencoba menghindar dengan cara memanipulatif semesta, seolah-olah mereka ini nggak bersalah, seolah-olah mereka orang yang kuat, bla 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 bla, tanpa mau menghapus kesalahan. Itu nggak bisa. Dia akan dikejar kemana-mana. Oleh setan atau makhluk yang mereka gunakan untuk menghancurkan Scorpio. Ingat ya, ini bisa jadi nggak semua Scorpio, tapi harap untuk waspada aja ya. Kalau Anda yang ngerasa seperti ini ya patut bersyukur, banyak-banyak berdoa. Kemudian kalau mau Anda bisa membentengi dirimu sendiri, memagari dirimu sendiri dengan cara jarum langit agamais, sedekah. Kemudian kalau Anda mau dengan cara tangga dimensi cahaya, divine feminine, energi kasih sayang, yaitu meditasi cahaya yang Aurora ajarkan di part 1, part 2, part 3, untuk Anda bisa semakin pas gitu ya. Kalau Anda mau tentunya. Karena aku lihat mereka yang menjahatimu benar-benar, kalau yang bersekutu dengan setan ya, benar-benar bersekutu dengan dimensi lain astral nih, diajar habis-habisan nih bulan September ini. Tuh kan, wow. Ih, ngeri aku lihatnya. Kartunya 3 loh, guys. Ada Page of Spears, Knight of Spears, ada gambarnya ya. Kena cahaya ya. Ini lihat di pick. Ya, jadi di sini ketika mereka mulai datang perasaan ketakutan nggak enak karena pernah jahati Scorpio, dia berusaha melarikan diri, dan dia mengatakan bahwa dialah yang menjadi korban dari Scorpio. Tapi nggak bisa, energi magic ini yang mereka pakai kerjasama sudah mengenali mereka luar dalam. Jadi kenapa mereka bisa bersekutu dengan kubu astral? Karena mereka sudah tercium memang orang yang toksik, yang masih salah jalan. Makanya iblis mau datang merasuki jiwa mereka, kemudian mereka mengajar Scorpio dulu. Dan sekarang Scorpio sudah menemukan jalannya. Anugerah Sang Pencipta, kalau aku lihat dari readingan kartu ini, udah datang ke Scorpio. Mungkin Scorpio juga mendapatkan pendamping hidup yang baik. Scorpio udah mulai menyadari mana yang salah dan benar. Sehingga Scorpio enak, sekarang baik-baik aja, terlepas dari situasi toksik, bahkan menuju ke arah yang lebih bagus di bulan September. Sementara mereka, orang-orang yang khusus pernah bersekutu dengan jin atau mungkin astral buruk, yang mereka juga menggunakan energi-energi buruk dari iblis seperti fitnahan yang parah yang pernah menghancurkan Scorpio. Di sini mereka ingin pergi begitu aja supaya mereka nggak ditagih hutang sama kubu kiri, nggak bisa. Kepala mereka sudah diambil. Maksudnya apa? Mereka, si astral ini sudah bersemayam di dalam tubuh otot jiwa mereka dan menyetir motorik mereka. Blood, mungkin keringat atau darah tetesan yang pernah dipakai perjanjian sudah dikenalin. Semakin ingin lari, semakin ingin pergi, percuma, akan tetap terkejar. Karena mau menyeberangi samudra, mau seperti apapun. Ini energi iblis
Ini yang pernah dipakai untuk menghajar Scorpio ini kuat banget ini. Berarti ini Scorpio ini pernah ngerasain situasi yang payah sekali ya. Scorpio ini pernah menderita sekali ini yang aku readingkan ini. Ya ampun, kasihan banget sumpah. Karena kalau aku lihat orang-orang yang ganggu Scorpio ini benar-benar bertubi-tubi dia hukumannya. Bahkan ada yang siap-siap, oh my god. Benar nggak sih? Aku ngeliat ada yang sempat ingin mengambil nyawa Scorpio gitu. Dengan cara yang wow. Dan ini orangnya juga kayaknya nyawanya terancam gitu guys. Oleh energi astral nih, entahlah ya. Semoga ini nggak benar ya. Karena aku ngeri, semoga semuanya orang yang pernah terhubung dengan Scorpio baik gitu aja ya. Tapi kalaupun ini benar, semoga ini pembelajaran, ingat jangan mengolok-olok, dan semoga siapapun itu yang pernah toksik ke Scorpio benar-benar bisa ditobatkan, ya semoga bisa selamat sih kalau memang diizinkan sampai cipta gitu. Karena tentu aku yakin semua Scorpio orangnya baik, yang diinginkan Scorpio aku yakin hanyalah keseimbangan, perbaikan hidup, tenang, damai, tanpa ada lagi yang memporak-porandakan zodiak Scorpio. Aku yakin Scorpio bukan pendendam orangnya. Tapi di sini hanyalah orang yang mungkin ketika ketika melihat orang-orang yang pernah menyakiti, mungkin kalaupun Scorpio tiba-tiba ada dendam seolah-olah ingin membalas, aku yakin itu hanya sebatas keinginan doang kan ya Scorpio, bukan beneran. Karena aku lihat di sini be still, walaupun kelihatan kayak ingin banget untuk membalas, tapi kalau aku lihat itu masih ada energi cahaya bintang, be still, masih ada maksudnya ya sudahlah gitu. Jadi mungkin dilampiaskan dengan menonjok-nonjok bantal. Bukan berarti ingin membalas hal yang sama, tapi kayak melampiaskan emosi. Aku yakin di sini zodiak Scorpio seperti itu ya. Oh iyalah, connect with the earth. Apalagi di sini zodiak Scorpio itu tipenya di sini sebenarnya untuk saat ini di bulan September udah ingin meninggalkan masa lalu dan kenangan-kenangan buruk yang pernah membuat Scorpio trauma. Dan berikut kesialan-kesialan itu pun juga ingin segera pergi dari zodiak Scorpio, karena zodiak Scorpio yang sudah bisa yang sudah bisa memaafkan orang-orang yang pernah membuat Scorpio jatuh. Ingat ya, memaafkan. Enggak kok mbak, dia Scorpio nggak maafin karena dia masih nggak mau nyapa ke aku, dia nggak mau bersendagura lagi denganku. Ingat, yang namanya memaafkan itu bukan berarti harus bersama-sama lagi, enggak dong, enggak gitu maksudnya. Tapi gimana, sendiri-sendiri aja nggak masalah gitu loh, yang penting nggak saling ganggu. Kalau masih ada rasa sakit hati itu wajar, karena ini orang-orang yang pernah nyakiti Scorpio ini parah loh bikin mainannya. Bahkan ketika Scorpio tertindas masih tega loh pengen dilibes, ya ampun. Makanya sekarang ketika Scorpio sudah bisa melewati semua dan orang-orang itu berbalik kayak ingin meminta pertolongan Scorpio atau ingin bertemu Scorpio hanya untuk sekedar memastikan apakah ini balasan Scorpio atau bukan, Scorpio udah nggak mau tahu. Ya emang gitu. Ibaratnya kayak gini ya, ada orang yang pernah mohon maaf misalnya memperkosa perempuan, kan perempuannya udah maafin, masa dia harus bersendagura lagi, kan ya enggak toh. Ini contoh yang terparah maksudku. Oke. Di sini ada kartu Princess of Cups. Maklum sih aku kalau zodiak Scorpio nggak mau lagi bertemu dengan orang ini. Apalagi sampai bersendagura, bertawa-tawa lagi, karena udah nggak ada kepercayaan dari zodiak Scorpio. Karena apa yang dilakukan orang ini benar-benar membuat Scorpio hancur sehancur-hancurnya. Dan sekarang zodiak Scorpio udah bangkit, kartunya tetap sama ya kayak yang tadi. Scorpio ingin membuka lembaran baru dan melupakan apa yang sudah terjadi, kemudian menikmatinya bersama keluarga. Ya. Sementara orang-orang yang pernah menzalimi dan menyakiti Scorpio, di sini ada pesan khusus. Kalau masih tetap toksik dan manipulatif, maka jangan salahkan semesta kalau sampai dia mengalami hal terparah yang juga pernah dialami zodiak Scorpio. Bahkan di sini mungkin orang-orang yang juga pernah disakiti oleh orang-orang yang pernah menjahati Scorpio pun juga mungkin bisa jadi akan datang dan juga justru malah membalas perbuatan orang-orang karmiknya yang pernah ke Scorpio. This Sin with the Moon, aku gabungkan kembali ya dengan kartu The Magician dan kartu kebijaksanaan. Di sini aku hanya bisa mengatakan congratulations zodiak Scorpio. Kekuatan kamu, kesabaran kamu di dalam menghadapi ujian hidup selama ini berbuah manis
Dengan izin Tuhan, kamu akan mendapatkan segala macam kemudahan di bulan September. Semoga seterusnya, dikarenakan kamu yang sangat-sangat sabar, berdedikasi tinggi, dan selalu mengutamakan kebenaran kebaikan daripada kelemahan, apalagi pembalasan dendam. Bagus sekali. Dan untuk kamu, zodiak Scorpio yang jomblo, aku doakan semoga dapat jodoh. Kalaupun belum, semoga di sini kamu tetap tidak lagi bersedih, tapi bersyukur. Mungkin kamu masih disuruh untuk lebih menyayangi dirimu sendiri dan lebih mematangkan diri. Dan untuk yang berumah tangga, karena ada kartu The Magician seperti ini, aku doakan semoga kalian selalu akur, selalu bisa bersama-sama ya. Walaupun mungkin Doski ada kalanya dia sedikit bercandanya keterlaluan. Ya, tapi namanya hubungan ya, zodiak Scorpio. Sementara kalau untuk energi rezeki sendiri, di sini aku melihat tadi kan ada keberkahan ya, kebaikan, tapi kalau bisa jangan boros-boros ya zodiak Scorpio. Nanti di bulan September kalau kamu ngerasa keuanganmu melimpah dan banyak, karena diimbangi dengan mungkin harus juga banyak tanggung jawab yang kamu kerjain. Jadi kalau mau ngeluarin sesuatu ya dipikir-pikir dulu ya. Planning boleh, tapi jangan semua diobral. Minjemin uang orang lain membantu boleh, tapi jangan lagi kamu ke lubang yang sama gitu loh. Kamu harus mastiin apakah ketika orang itu nggak sanggup mengembalikan, kamu ikhlas nggak gitu loh ya. Jadi kalau kamu bantu ya kasih aja, yang sekiranya orang itu nggak mengembalikan, kamu ikhlas. Contoh seperti itu. Bagus sekali. Intinya zodiak Scorpio bulan September, semoga selalu mendapat kebaikan. Aku sangat empati dan simpati pada zodiak Scorpio. Yang aku rating ini benar-benar, aduh, bikin aku mau nangis sebenarnya ya. Penderitaan Scorpio yang aku rating ini, waduh, dia parah. Dia ada pernah ngalamin situasi yang mungkin kalau orang lain kayak, oh my god gitu. Tapi badai sudah berlalu ya Scorpio. Tapi ingat, kamu jangan melakukan hal kekejian yang sama seperti yang pernah mereka lakukan ke kamu. Itu aja pesanku ya. Zodiak Scorpio, banyak-banyak berdoa, sedekah kalau mau ya, seperti itu. Terima kasih ya zodiak Scorpio, bagi Anda yang menyimak readingan ini sampai akhir, semoga hidupmu makin berkah. Dan untuk Anda yang ingin memperkuat jalur langit kamu, agama kamu, dengan tangga cahaya, divine feminine cahaya ya, tangga menuju ilmu langit, jalur langit, silahkan ada di channel Aula part 1, part 2, dan part 3. Ingat, part 1 itu wajib ya, pengembangan jati diri, baru part 2, part 3 bisa di lain waktu. Oke, sekian dulu zodiak Scorpio. Semoga bahagia dan damai selalu untukmu, rahmat dan ridho Allah SWT untukmu selalu, dan kita semua apapun agama Anda. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh zodiak Scorpio. Bye bye, dadah.